Nah, Pak, kegunaan gunungan ini apa Pak sebenarnya Pak? Ya. Gunungan itu kan melambangkan alam semesta, sehingga ketika permulaan permulaan pertunjukan wayang, tentunya kan dengan gunungan dulu. Terbukanya alam semesta. Oh, ditaruh di tengah itu. Ya. Terus tengah, terus dibuka, taruh pinggir kan gitu ya. Terbukanya alam semesta. Kan awalnya di tengah itu sebelum pertunjukan dimulai. Atau ketika membuka adegan baru. Oh. Nah, membuka adegan baru juga wayangan gunungan dipergunakan. Terus nanti kalau sudah selesai tancep kayon. Rahayu, salam budaya adiluhung. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda. Tentunya di setiap 2 minggu sekali kita akan berbincang-bincang dan belajar bersama tentang apa itu Jawa dalam acara Sinau Jawa sampai 1 jam ke depan nanti. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu berkisar tentang apa di wayang ya. Di wayang itu ada yang namanya gunungan, yaitu filosofi gunungan. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu Ki Sutrimo, apa kabar? Baik. Rahayu Bu Sada. Rahayu para pemirsa semua. Ya, gimana Pak? Keliling terus ini Pak. Iya. Kita kemarin ketemu di acara ini ya, Prakernas dan Rapimnas HPK, Himpunan Penghayat dan Kepercayaan ya Pak. Ternyata banyak sekali ya HPK ini. Ada 1.600 sekian paguyuban, dan ada 36 lebih masyarakat adat. Baik, ternyata yang ngugemi ajaran luhur kita ini ternyata banyak sekali sebenarnya ya. Dan bahkan mungkin di KTP-nya mereka pakai nama agama yang 5 agama, tapi ternyata sebenarnya mereka mengikuti penghayat ya, kayaknya ya. Itulah kenapa tokoh-tokoh agama sangat ketakutan kalau umpamanya agama ini dibuat pasar bebas untuk dengan kembalinya kemurnian Pancasila. Karena di Pancasila kan tidak ada satupun sila yang bicara agama, sehingga seharusnya Indonesia seperti negara-negara lain di dunia tidak lagi mengurusi agama, karena agama itu kan privasi toh. Pribadi. Jadi bahkan suami istri pun bisa berbeda keyakinannya loh. Betul. Karena itu sangat privasi gitu, sehingga ini memang aneh toh. Negara kita ini kan, terutama Orde Baru pada waktu itu kan mengkhianati Pancasila, kemurnian Pancasila, dengan menetapkan peraturan bahwasanya semua warga negara Indonesia harus memeluk agama. Itu mengkhianati Pancasila sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini dikembalikan, ini banyak yang kelojotan karena berapa juta orang dapat makan dari situ. Ya. Baik, semoga itu terjadi dengan baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan ini proses alam itu. Iya, proses alam ya Pak. Bahwa sesuatu yang hakiki, yang sejati nanti kita sebenarnya tidak butuh label itu gitu. Yang terpenting bahwa kita yakin, percaya akan hukum semesta ini. Apalagi di kekuatan nasionalis kita, kekuatan nasional kita ini terbukti di setiap pemilu. Di setiap pemilu itu partai-partai agamis kan cuman mendapatkan suara 26,5%. Itu menandakan orang-orang yang pecinta budaya Nusantara itu lebih banyak daripada yang agamis. Ini karena balung sumsum kita ya Pak, nggak mungkin hilang ya sesuatu yang berasal dari budaya kita sendiri. Baik, ini kita akan berbahas tentang filosofi gunungan. Apa sih sebenarnya arti gunungan ini Pak? Ini yang ada di Wayang Purwa ya ini sebenarnya. Monggo Pak. Gunungan ya memang dari kata gunung ya, sehingga kalau gunungan berarti kan bukan gunung yang sebenarnya, tetapi simbolik tentang gunung. Simbolik tentang gunung ini kan merupakan simbolik alam semesta gitu. Itu ada tergambar tentang berbagai macam ya, di gunungan. Berbagai macam hewan, dengan pohon yang besar, dan situ menggambarkan berbagai
perangai kehidupan. Nah, gunungan biasa juga disebut kayon. Yeah. Apa tuh Pak kayon, Pak, sebenarnya Pak? Kayon itu artinya kayu. Oh, kayu, Yeah. ya. Di dalam gunungan itu kan itu kan memang pohon besar. Pohon besar. Kalau bisa memunculkan gambar gunungan di layar kaca ini, bisa kita lihat kan gunungan itu memang kayu besar ya. Sehingga gunungan itu disebut juga kayon. Kayon itu kayu itu kajeng itu kehendak, keinginan. Oh gitu ya, ininya ya. Jadi setiap manusia itu kan memiliki kajeng, memiliki keinginan. Nah, keinginan itu kalau kita mampu mengendalikan, ya akhirnya menjadi sesuatu yang harmonis. Digambarkan gunungan dari tampak depan, walaupun di situ banyak sekali karakter-karakter di gunungan tadi. Tetapi ketika sang manusia itu tidak mampu mengendalikan kekajengan, kajeng tadi, akhirnya ibaratnya seperti gunungan yang dibalik. Nah, kalau gunungan dibalik itu kan merah menyala itu. Jadi kan emosi, angkara murka. Baliknya maksudnya? Iya, baliknya. Putar baliknya Iya, ya? iya. Oke. Ya. Jadi filosofinya gimana tuh, Pak? Yeah. Yang depan itu baliknya melambangkan kemarahan. Iya. Emosi, keserakahan, ya. Keinginan yang berlebihan. Dan itulah neraka. Sehingga kadangkala di balik gunungan itu kan digambarkan oleh sang dalang itu kan api menyala-nyala gitu. Jadi itu merupakan bentuk gambaran emosi yang berlebihan, menyala-nyala. Dan itulah neraka gitu loh. Karena mohon maaf, neraka itu juga bahasa Jawa loh ya. Di dalam kitab suci agama Abrahamik tidak ada kata neraka. Tidak ada kata surga. Karena itu memang bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Ya. Jadi neraka itu penderitaan ya berarti ya? Neraka itu dari kata ner dan raka. Ner itu tujuan, kekajengan tadi. Raka itu sesuatu yang berlebihan atau kakak. Lawannya raka itu ari atau adik. Nah, kekajengan ya, ner atau kekajengan yang berlebihan itu kan sesuatu yang sangat menyiksa. Menyiksa diri kita. Tergantung orang itu punya kesadaran atau tidak. Kalau dia coba kita semua renungkan ya, termasuk para pemirsa, ketika kita memiliki kekajengan ya, kayon, kajeng, kekajengan, ner, keinginan yang berlebihan itu kan menjadi siksaan tersendiri, menyiksa diri kita karena kita tidak mampu menerima fakta yang harus kita hadapi, realita yang ada. Oke, karena prinsipnya di ajaran Jawa selalu di keseimbangan ya. Yeah, keseimbangan. Tidak berlebihan dan tidak kurang gitu ya. Betul. Jadi mesti pas. Sehingga digambarkan gunungan tampak dari depan. Oh, jadi kalau pas cerita tentang amarah itu dibalik ya, Pak ya? Dibalik. Sambil diobat-abitkan gini kan ibaratnya berkobar-kobar gitu lah. Iya. Baik. Gunungan ini hanya ditampilkan dalam permainan wayang saja, Pak? Secara pakem ya, dalam wayang kulit itu yang paling banyak digunakan. Kalau wayang orang itu biasanya dipakai untuk semacam aksesoris ya. Kalau di wayang golek juga pakai gunungan. Ya. Kalau saya lihat wayang golek itu kan macam-macam ya. Di Sunda ada wayang golek, di Malang juga ada wayang golek ya, ciri khas Malang ya. Terus Solo itu juga ada wayang golek ciri khas Solo, tetapi kan tidak begitu berkembang. Untuk saat ini yang berkembang itu kan wayang kulit Gagrak Solo atau Jogja. Wayang kulit yang Gagrak Malang ini kan tidak begitu berkembang, sehingga kemarin teman-teman seniman itu kan mencoba mengusulkan kepada Pemkab dan Pemkot Malang, kalau ada peringatan hari jadi ya, seyogyanya itu sekali-sekali tampilkan wayang Malangan, karena selama ini selalu wayang Gagrak Solo, apalagi pada waktu itu dengan masa tenarnya Ki Anom Suroto kan pasti Anom Suroto itu di pendopo kabupaten itu. Nggak pernah ditampilkan wayang Malangan gitu. Ini kan untuk pelestarian alam ini ya kita ya harus kita lestarikan wayang Malangan, apalagi
konsep istilahnya konsep Jawa ini kan selalu keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita mohon maaf ya, wayang kulit gaya Solo, terus nanti dipaksakan di sini, ya akhirnya kan terjadi penyeragaman. Itu kan juga terjadi penjajahan juga gitu. Dan ini tidak boleh terjadi kalau menurut saya gitu kan. Hukum alam itu kan beragam, tapi mereka kan ingin menyeragamkan, itu yang harus kita tolak gitu loh. Biarkan alam ini memang beragam, termasuk tentang seni wayangan, gunungan gitu. Walaupun dalam keberagaman tadi kan memang kalau itu budaya Jawa itu kan memang ada orang Jawa bilang nunggal misah gitu loh. Ada perbedaan misah ya, tapi ada tunggalnya, ada ciri-ciri kebersamaannya. Ya, apa yang membedakan antara tadi itu Pak wayang, kok ada Surakarta, ada Jogja, terus ada Malang gitu, kenapa? Apa Pak yang membedakan? Banyak yang membedakan ya, mulai dari gamelannya, kalau yang memang yang cukup lengkap ya, kalau kita bicara tentang tingkat bentuk peradaban seni, memang Solo cukup komprehensif ya. Kalau Jogja ini nampaknya karena termotivasi supaya beda dengan Solo, karena setelah perjanjian Giyanti. Nah, kalau yang Malangan itu memang sejak awal kan memang berbeda dengan gaya gamelan yang orang Malang mengatakan cekdong. Oh, cekdong gitu. Memang berbeda ya. Berbeda. Terus itu harus ditampilkan ya, karena juga ada keunikan dari ada keunikan. Yang lain ya. Jangan dihapus, jangan dibinasakan, tapi harus dibina, jangan dibinasakan. Iya. Nah, Pak, kegunaan gunungan ini apa Pak sebenarnya Pak? Gunungan itu kan melambangkan alam semesta, sehingga ketika permulaan permulaan pertunjukan wayang tentunya kan dengan gunungan dulu, terbukanya alam semesta. Oh, taruh di tengah itu. Terus tengah, terus dibuka, taruh pinggir kan gitu ya, terbukanya alam semesta, kan awalnya di tengah itu sebelum pertunjukan dimulai. Atau ketika membuka adegan baru. Nah, membuka adegan baru juga wayangan gunungan dipergunakan. Terus nanti kalau sudah selesai tancep kayon, ditaruh di tengah lagi dalam posisi agak miring ya. Maksudnya apa tancep kayon? Ya, tancep kayon itu kan gunungan tadi ditancapkan berhenti gitu loh. Selesai itu tancep kayon gitu. Itu selesai maksudnya. Selesai. Jadi untuk berakhirnya pertunjukan itu tancep kayon. Itu juga merupakan simbolik dengan berhentinya keinginan, berhentinya alam semesta, padamnya keinginan, berhentinya alam semesta gitu. Itu kalau dalam pertunjukan kan kegunaan wayang seperti itu, kegunaan gunungan. Nah, untuk manusia memang yang namanya wayang itu kan bisa dalam filosofi itu kan wayang itu wewayangan gesang. Wayangan wayangan itu bayangan. Ya, bayangannya orang hidup. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Udah bisa ya Pak ya, dilihat ya kehidupan yang sekarang pun yang terjadi sekarang tuh bisa ada di kisah-kisah wayang. Hebat ya. Yang bikin cerita itu siapa? Memang ada tuh penulis naskahnya zaman dulu Pak. Saya kepo terus terang Pak ya. Yang penulis cerita wayang itu kan banyak ya, misalnya banyak versi ya. Kalau menurut penelitian Dr. Haseu, ketika belum melakukan penelitian masih dokter, kalau nggak salah terakhir profesor, kalau nggak salah Dr. Haseu dan Profesor Salanti Soleman, wayang ini asli Jawa. Wayang asli Jawa dan sudah ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti bukan India ya? Bukan India. Atau India punya juga Pak? Cina punya dengan versi-versi yang berbeda. Oh iya, barangkali ya. Tapi kalau wayang-wayang Purwa itu yang sekarang ini ya. Ya itu leluhur kita wayang itu. Di situ juga wayang itu untuk merupakan sebuah gambaran-gambaran kehidupan, tentunya di situ untuk memberikan pelajaran kepada anak cucu kita. Nah, wayang itu juga merupakan, orang Jawa mengatakan karena itu wayang gesang itu kan tuntunan. Ya, sehingga di wayang itu sangat lengkap, itu tuntunan tapi juga tontonan. Oke, tontonan yang berisi tuntunan ya.
Sehingga di dalam budaya Jawa, wayang itu dianggapnya kitab suci. Ajaran kehidupan itu ya sebenarnya ya. Gitu loh. Sehingga dulu ya ketika ada seorang dalang yang dia merusak wayang ketika dia sambil mendalang karena dia backgroundnya itu background agamis, waktu itu kan banyak yang protes. Dia masih membela diri, loh ini kan wayang-wayang saya beli pakai duit saya, loh kok saya rusak nggak boleh. No. Ada yang jawab gini, Bapak kan orang agamis walaupun Bapak ini seorang dalang. Sekarang coba gini, ketika ada orang membeli kitab suci agama Bapak dengan duit-duitnya sendiri, setelah itu dirusak atau taruhlah dikencingi, taruhlah dipecel-pecel, Bapak marah nggak? Akhirnya saya bersyukur sang dalang tersebut akhirnya mulai sadar gitu loh. Bahkan meninggalnya pun itu setelah mendalang itu. Iya. Biasa ya. Ya. Jadi jangan asal ini pakai duit-duit saya sendiri loh. Ya, hargailah perasaan orang-orang Jawa. Toh dia juga keturunan Jawa. Tapi tidak tahu dia Jawa atau tidak ya biarkan rakyat yang menilai ya. Tapi waktu itu kan banyak yang protes. Apalagi ketika dalang dia selalu dengan kata-kata yang kotor. Kok malah menunjukkan dirinya seperti itu ya Pak? Kurang pas ya. Kurang pas ya tadi ya Pak ya. Ada yang berlebihan, ada yang kurang sih Teh. Nampaknya hanya cari duit. Kebanyakan seperti itu ya Pak. Baik, jadi wayang itu sepertinya sebenarnya adalah bayangan kisah kehidupan kita dan dipakai sebagai seni pitutur ya waktu itu ya Pak ya. Nah dari wayang itu sendiri juga ada sebuah hal yang sangat fundamental ya untuk budaya kita. Ketika kita bicara tentang psikologi, ya Jawa itu psikologinya komprehensif. Kalau kita lihat kita pelajari psikologi asing, mohon maaf ya. Psikologi barat itu lebih cenderung memetakan manusia itu dua, antagonis, protagonis. Psikologi Arab juga memisahkan dua, hak dan batil. Ya. Sehingga bagi orang yang tidak sama dengan kita dianggapnya salah kan gitu ya. Bahkan katanya boleh dibunuh karena tidak sependapat dengan kita, seiman dengan kita. Nah di dalam budaya Jawa, wayang itu menggambarkan manusia itu sangat komprehensif secara psikologi. Sehingga dulu tidak ada penggambaran wayang Bolokiwo Boloteng itu tidak ada dulu awalnya. Ada, Kurawa Pandawa itu Bolokiwo itu perkembangan. Dulunya awalnya tidak ada. Tapi di sisi Kurawa dan Pandawa juga ada sisi yang buruk, ternyata ada baiknya juga. Iya, benar. Gitu. Jadi psikologi Jawa kalau kita gambarkan di dalam pewayangan ini sangat komprehensif. Contoh saja umpamanya saya nanya ke pemirsa dan ke Bu Sada ini. Harjuna. Ya, ini tokoh yang baik atau enggak? Atau tokoh jelek? Harjuno, Janaka, Permadi itu tokoh baik atau tokoh jelek? Baik. Tokoh baik. Orang awam akan mengatakan Harjuno tokoh baik. Atau Bolotengen. Orang awam itu. Bolotengen ya. Ya, orang awam. Tapi bagi orang yang benar-benar mempelajari dalang dari sisi psikologi, dari sisi karakter, Harjuno bukanlah sepenuhnya orang baik. Karena ketika dalam kisah pewayangan Palguno Palgunadi, mohon maaf, Harjuno ini sangat jahat sekali. Demi dia ingin memiliki kalpiko ampal, dia tega meminta gurunya memotong jari dari Prabu Palguno, jari kelingkingnya. Palguno itu bukan Karno ya Pak? Palguno beda lagi. Beda lagi. Jari kelingkingnya Prabu Palguno dipotong, ditempelkan ke Palgunadi atau Harjuno tadi, sehingga walaupun Harjuno itu katanya lelanangin jagat, ada curangnya juga ya? Ada curangnya dan dia cacat. Jarinya siwil, jari yang tengen ini 6 karena dipotong dari jarinya Palguno tadi. Nah setelah si suaminya Palguno dibunuh, dia tega mau. Kok suaminya Palguno bukan istrinya? Istrinya Palguno. Setelah Palguno itu dibunuh tadi, Harjuno dengan masih tega ingin meniduri Anggreni, istrinya Palguno. Ini kan cerita ngeri banget ini. Ya, ini kisah nyata apa kisah karya-karya penulis ya Pak?
ini memang filosofi ya. Jadi tadi wayang kan dikatakan wayang gesang. Tapi kalau dicerita Nun Jauh di sana ada terjadi kisah nyata loh itu. Sangat terjadi. Iya, terjadi. Contoh seperti itu ya. Apa suaminya dibunuh, saudara laki-lakinya dibunuh, bapaknya dibunuh. Setelah itu wanita tadi disuruh apa melayani seks dia. Ada kisah terjadi di Nun Jauh di sana. Ya. Jadi intinya itu adalah lebay atau berlebihan itu tadi kurang pas gitu ya. Jadi sehingga kalau di dalam cerita di dalam ajaran Jawa, psikologi itu tidak hanya sekedar black and white karakter, tidak hanya sekedar antagonis protagonis. Jawa sangat komprehensif. Ini yang menjadi kelebihan kita, peradaban kita jauh lebih tinggi. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa setiap manusia atau setiap makhluk itu berproses sebenarnya. Berproses. Menjadi tua itu sesuatu yang pasti. Tetapi menjadi dewasa itu suatu pilihan. Kita untuk menjadi tua itu pasti karena dengan bertambahnya hari, minggu, bulan, tahun kita jadi tua. Ya. Menjadi dewasa karena semakin tua tubuh semakin renta, jadi nggak bisa adikuno nih Pak. Ini kalau orang tersebut mau berproses dengan baik dan dengan kesadaran, sehingga dia menjadi dewasa. Tapi kalau tidak ada kesadaran ya cuma tetap menjadi tambah tua saja. Sehingga orang Jawa mengatakan wah tua-tua petakilan gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari karakter seperti itu. Amin ya Pak. Ya wayang itulah yang mengingatkan kita iki lho kok kayak gini lho gitu ya. Kayak gini lho ya gitu ya. Kalau tadi Harjuno saya tanya lagi biar seimbang. Sengkuni. Nah, Sengkuni itu kalau menurut pemirsa dan Bu Sada itu orang baik atau jelek? Jelek, karena tokoh antagonis gitu ya. Itu padahal tidak sepenuhnya benar. Kalau orang awam akan mengatakan Sengkuni itu tokoh jahat. Tapi bagi orang yang mempelajari psikologi tidak. Sengkuni itu contoh orang tua yang baik. Dia sangat cinta keluarganya. Demi keluarganya dia rela melakukan apapun. Sudahkah kita seperti itu? Mencintai keluarga kita. Kadang-kadang mohon maaf, tadi pagi saya nyelawat ke Wagir itu ketemu orang cerita katanya ada anaknya barusan cerai gara-gara suaminya itu kalau dapat duit tidak pernah diberikan pada istrinya, pada anaknya. Dia kan berarti nggak cinta pada istri dan anaknya. Akhirnya terjadi perceraian karena anak istrinya sampai kelaparan. Terus? Ya akhirnya cerai lah. Berarti apa? Sengkuni itu belum sepenuhnya tokoh jelek. Sengkuni bagusnya apa Pak? Tadi Sengkuni adalah tokoh yang menggambarkan seseorang yang sangat cinta terhadap keluarganya. Gitu ya. Demi keluarganya Sengkuni rela melakukan apapun. Sampai pada hal-hal yang nggak halal gitu, hal buruk gitu. Baik dan buruk itu kan dualitas, tergantung siapa yang memandang persepsi, kan. Ya? Iya persepsi ya. Oke, kita harus bijaksana untuk melihat gitu ya. Jalan tengah gitu ya, jalan tengah itu jalan bijaksana ya. Nggak bisa lihat langsung menghakimi gitu ya. Baik ini buruk gitu, belum tentu gitu ya. Di baik sesuatu yang buruk ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Baik. Jadi itu bermacam-macam karakter di situ ya dan sifat ya Pak yang bisa kita pelajari. Baik, jadi kita jadi nggak merasa suci gitu loh Pak. Iya benar. Secantik-cantiknya Bu Sada tuh gembol tai. Ini saya kemarin 2 kali ada acara di Pertemuan Pertapa sama Rakernas HPK, Bu Sada jadi pembicara, itu banyak yang rasa-rasa wah MC-nya cantik. Tapi secantik-cantiknya Bu Sada gembol tai gitu. Iya, jadi kalau dimaki-maki seperti itu nggak usah tersinggung. Karena sama-sama lah kita gitu kan. Saya juga gak pernah tersinggung Pak. Mau juga iya emang gitu. Kenapa gitu. Oke. Baik. Apakah gunungan itu legendanya berisi mitos sangkan paraning dumadi? Itu apa maksudnya siapa? Kita bahas secara detail. Ya Pak, di gunungan itu kan ada gambar-gambar nih Pak. Ada apa jadi macan, banteng, monyet ya, ketek ya. Merak malah merak. Merak juga ada. Nah ini punya makna-maknanya nggak? Ini adalah gambaran-gambaran karakter-karakter manusia. Jadi sebagai contoh umpamanya kita mulai dari atas burung ya. Burung itu kan simbol karakter keceriaan ya. Terus
Tetapi burung juga ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya apa? Burung adalah menggambarkan karakter ceria. Burung kan selalu berkicau. Nah, tetapi sisi negatifnya burung ini kan apa namanya? Dia tidak peduli dalam kondisi apapun, dia tetap berkicau, tidak bisa mempan papan. Kapan kalau orang seperti burung kan juga jelek juga. Ketika orang sedang bersedih dia tetap berkicau, ya. Kan tidak mempan papan. Sisi positifnya dia menghibur. Ya, sisi negatifnya dia tidak sense of crisis gitu ya. Terus setelah itu di bawahnya burung kan ada ini gambar monyet ya. Ya, monyet ini juga memiliki sisi negatif. Apa itu? Serakah. Serakah ya. Monyet itu kalau tangan dua pegang buah, kakinya juga pegang buah nih. Terus disimpan di mulutnya, Pak. Kalau iya. Gambaran orang serakah itu seperti monyet ya. Seperti monyet. Tetapi monyet juga punya sisi positif. Dia mampu memilah dan memilih buah yang enak dan tidak enak. Gitu ya. Dia mampu memilah dan memilih sesuatu kebaikan. Kan ada sisi negatif dan itu selalu bergandengan gitu loh. Nah, setelah itu ada apa namanya ini harimau sama banteng. Harimau orang mengatakan sebagai raja hutan. Dia sesuatu yang menakutkan. Penuh dengan marah. Ya, itu sisi negatifnya. Ya, sisi positifnya. Harimau ini tidak serakah. Harimau ini hanya mau berburu ketika dia lapar. Kayak manusia, Pak. Tidak seperti manusia, lapar nggak lapar dia makan. Harimau itu cuma mau makan ketika lapar. Cukupnya aja dia ya. Iya. Kalau dia tidak lapar, walaupun di depannya ada mangsa pun dia tidak mau. Kalau maunya tadi malah disimpan tuh. Iya, dia serakah banget dia. Jadi harimau dia misalnya karakter negatifnya pemarah ya, dia menakutkan ya. Tapi sisi positifnya apa? Dia tegas, dia tidak serakah ya. Entah harimau, entah itu singa, ini hampir sama. Jadi dia hanya mau makan, dia hanya mau berburu ketika lapar. Tidak seperti manusia. Nah. Manusia nih tabungannya wis 50M cik kurang aja, Pak. Ya, kadang-kadang masih korupsi gitu. Lah ya itu. Maksudnya begitu. Sehingga setelah itu terus banteng. Nah, banteng ini kan ada sisi negatif dan sisi positifnya juga. Nih, apa itu sisi negatif? Sisi negatifnya banteng. Dengki, suka menghasut. Ya, banteng ini kan dia hanya mau berteman dengan kelompoknya. Dia banteng cenderung tidak mau sendiri. Dia tidak mandiri. Oh, berkelompok. Dia berkelompok. Beda dengan harimau tadi. Dia mandiri. Iya, betul. Ya, banteng misalnya dia selalu berkelompok. Dia tidak bisa mandiri. Ya. Ini sisi negatifnya. Negatif ya? Orang ini ya juga positif juga. Iya. Orang mau berkelompok itu juga positif karena manusia itu juga makhluk sosial gitu loh. Tetapi kalau dia tidak mandiri kan jadi negatif. Ngelompok akhirnya gibah, Pak. Seneng kan? Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif dan itulah kehidupan. Ya. Setelah itu yang pinggirnya itu kan kalau gunungan yang benar, sisi pinggir ini, Bu. Ini adalah merupakan tubuh ular. Oh, iya. Kalau yang gunungan yang lama loh ya. Benar. Ini ya. Terus ini kan mulut ular ini. Mohon maaf, ini yang tahu cuman pemirsa nggak tahu ya. Jadi kalau pinggirnya ini kan ini merupakan ular sampai ekor ke pucuk itu. Ini mulut ular. Ya, kanan kiri gitu, ularnya 2. Ya. Apa, Pak? Kenapa kok 2, Pak? Ya, karena memang ular atau orang Jawa mengatakan ulo atau nogo ya. Ulo itu kan sebuah penunjang kehendak. Manusia kalau ulo-ulonya atau saraf tulang belakang itu sudah lumpuh, dia tidak memiliki kehendak.
Ngelukro ya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia duduk pun tidak bisa loh. Apalagi dia berdiri. Kalau tulang belakang ini, orang Jawa mengatakan ulo-ulo ini. Oh, itu namanya ulo-ulo ya? Karena bentuknya kayak gitu. Iya. Ya. Oh, tulang punggung itu. Tulang punggung. Ini adalah sebuah kehendak, penopang kehendak. Karena itulah kenapa digambarkan di dalam gunungan ini ular itu ditaruh di pinggir. Terus ini mulutnya tuh yang menganga itu. Ya. Ini kok ada raksasa, Pak? Ya. Nah, raksasa ini yang Ibu lihat raksasa dua, yaitu Bolo Upoto, Cingkoro Bolo, Bolo Upoto namanya. Itu ini adalah penjaga gerbang. Berarti itu adalah gunungan Gapuran. Kalau yang gunungan satunya Blumbangan, ini simbol wanita, ini tidak ada bukan Gapuro, bukan Cingkoro Bolo Bolo Upoto, tetapi kolam. Oh, jadi ada dua nih, ya. Gunungan Blumbangan untuk simbol wanita, simbol perempuan, dan gunungan Gapuran untuk simbol laki-laki. Jadi mengenalinya tadi yang perempuan nggak ada raksasanya. Nggak ada raksasanya, dia kolam Blumbangan. Mohon maaf seperti simbol vagina. Oke, oke. Baik, gitu ya. Nah, menggambar kayak Linggayoni kan menggambarkan. Benar, Linggayoni. Ya. Benar, ya. Nah, Cingkoro Bolo, Bolo Upoto. Apa itu, Pak? Ini dua raksasa yang menjaga tadi. Ini yang menjaga pintu manusia. Di dalam tubuh manusia ini ada Cingkoro Bolo, Bolo Upoto di dalam dada kita. Ya. Cingkoro itu Cingkoro Bolo. Jadi itu sesuatu yang keinginan, ya, terus selalu ingin berbuat sesuatu, selalu mencari perkara, mencari sesuatu keinginan terus. Cingkoro Bolo, terus satunya Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto, ya. Bolo Upoto itu selalu Upoto itu pembicaraan, keinginan. Tadi keinginan, yang satunya tuh pembicaraan. Antara keinginan, perkara dan pembicaraan karena setiap manusia kan tentunya ketika dia punya keinginan tentu akan diucapkan kan, entah itu terucap secara verbal maupun non verbal. Dan itu merupakan pintu di dalam hati manusia semua. Nah, sehingga tadi di dalam gunungan tadi kan merupakan berbagai karakter manusia, dan ini harus seimbang supaya kita benar-benar selaras dengan alam, karena gunungan adalah simbol alam semesta. Nah, kalau kita tidak mampu menyeimbangkan karakter emosi-emosi tadi yang kita ceritakan tadi, otomatis kan seperti gunungan yang dibalik, penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, ya. Karena tidak mampu menyeimbangkan. Karena berbagai karakter tadi kan semua ada di tubuh kita masing-masing. Pak, kalau gunung sebenarnya lagi meletus tuh kan lagi marah tuh, tapi kan itu sebenarnya proses dari keseimbangan alam juga, betul, Pak. Iya kan, Pak? Iya. Dan misalnya ketika bicara gunung meletus itu kan merupakan untuk keseimbangan alam, ketika alam itu kan pembaruan kan istilahnya. Ketika banyak manusia yang kadang-kadang mengambil pasir, kan akhirnya gunung meletus, ya tambah pasir lagi. Ya, menjadi lebih subur. Ya. Kelirunya kan manusia tinggalnya di daerah-daerah yang turunnya lahar kan. Sebenarnya kan nggak harus di situ. Nah, sebenarnya kan ketika bicara gunung meletus, ya, ini saya berkali-kali menyampaikan, ya, termasuk di Dhamma TV ini leluhur kita dulu itu sudah paham betul loh. Kalau di bawah bumi kita ini ada ring of fire. Ada cincin api, ya, cincin api, ring of fire. Dan juga leluhur kita saya paham betul kalau di bawah bumi kita ada dua lempeng bumi. Sehingga di serat Aji Pamasa yang menceritakan pada waktu itu Gunung Wilis meletus, sekarang Gunung Wilis kan gunung mati itu. Gunung Wilis itu masuk wilayah Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk. Ya, ini kan gunung mati. Dulu itu gunung berapi. Nah, ketika bersamaan Gunung Wilis meletus, itu Pulau Madura itu pisah dengan Pulau Jawa. Dulu gandeng Pulau Jawa dan Pulau Madura itu. Tapi berapa ribu tahun lalu, ya? Berapa ribu tahun yang lalu. Di situ dijelaskan bagaimana bahasa Jawanya gini. Yen petete tak saka henta bogo obah hanggeteri jagat. Jadi paham betul leluhur kita itu.
Apa itu Pak artinya Pak? Yen petike kalau ekor ular. Yen petite itu ekor. Ya. Ular taksoko. Ya. Taksoko itu ular besar. Pentobuko juga nama ular besar. Jadi dua lempeng bumi. Yen ubah hanggeteri jagat, otomatis terjadi gempa. Nah, ketika terjadi gempa, terjadi gunung meletus, leluhur kita sudah memberikan gambaran, ya. Sehingga bagaimana kita harus mencari tempat yang lebih selamat, lebih aman. Karena di situ kita harus tadi selaras dengan alam tadi. Betul, memahami ya. Memahami alam tadi, bagaimana tahu-tahu kok ada binatang itu masuk ke perkampungan. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya. Sayangnya saat ini kan kita semua sudah mulai lupa kehilangan tentang bagaimana ilmu berselaras dengan alam. Ya. Iya betul-betul. Waktu ada tsunami, ada binatang-binatang yang lari ke bukit. Ternyata itu sebuah tanda alam. Kita nggak ngerti gitu. Dalam catatan tsunami Aceh itu Pulusi Mile itu malah selamat karena masih memegang teguh tradisi leluhurnya. Sementara Aceh yang sudah lupa dengan ajaran leluhurnya, malah waktu itu yang mati kan hampir 200.000 manusia. Betul. Gunungan ini ada melambangkan 3 tingkat kehidupan ini Pak. Apa saja ini Pak tingkatan tersebut Pak? Ya, kalau tingkat dasar tadi kan kalau di gunungan tadi digambarkan kan adanya raksasa 2 ya, Cengkoro Bolo Upoto ini kan terkait dengan kebutuhan perut ya dan bawah perut ya, sehingga Cengkoro Bolo Upoto ya. Di sini ketika manusia itu masih tingkat ini cenderung dia bahkan belum mampu membedakan apa bedanya manusia dengan hewan. Oh, kayak hewan ya? Ya. Cari makan, seks, iya, cuman itu aja. Sampai emosi lah ya pokoknya. Itu tiga. Itu kalau di ini 3 cakra dasar gitu ya Pak ya. Oh gitu ya, sama ya. Nah, terus gambarannya raksasa itu Pak. Iya. Memang raksasa di gunungan nih, Cengkoro Bolo Upoto. Iya, terus Pak. Nah, terus tingkat keduanya ini kan itu tadi di situ ada gambar mulut naga besar kanan kiri, terus sama harimau sama banteng tadi. Nah, ini kan mulai ada pemisahan bagaimana orang ini harus mandiri, orang ini harus berkelompok ya. Tadi harimau kan menggambarkan bagaimana dia ini kan harus mandiri, dia tidak boleh serakah, makan secukupnya. Jangan nggak lapar makan gitu. Tapi kita juga harus berkelompok sebagai makhluk sosial. Banteng tadi bersama-sama ya. Terus di situ juga ada mulut naga kanan kiri ya. Itu tadi keinginan itu kalau keinginan kita ini mampu kita kendalikan kan otomatis ke petete naga di atas. Tapi kalau kita tidak mampu kan tetap akhirnya menjadi mulut naga kanan kiri. Iya. Ya. Oh ini apa ya? Iya. Iya saya pemirsa. Kalau yang gunungan baru-baru ini malah tidak kelihatan ekor naganya. Kalau saya pernah punya saya lihat gunungan yang lama itu kan yang pinggirnya itu kan merupakan tubuh naga sampai atasnya. Nah, setelah itu kan kita harus naik ke atas ya. Meningkat ya? Ya, kalau di tengah ini kan orang cenderung masih bermain tentang rasa, tentang nalar ya. Kalau di bawah tadi kan tentang nafsu ya. Di tengah-tengah itu tentang nalar dan rasa ya. Terus yang atas itu kan cepto, hening. Nah, atas sendiri itu kan ada burung mulai mengerucut. Manunggaling iki Pak. Ya. Kawula. Manunggal Gusti. Mengerucut ya Pak. Mengerucut. Dan itu juga bentuknya dari kita punya. Ini ya Pak ya. Oke, wah luar biasa ternyata ya simbol-simbol yang ada di dalam ini. Ini bukan main-main ini diciptakan ya nih. Ini kalau anak-anak DKV nih ya, desain komunikasi visual, zaman dulu leluhur kita sudah bisa memvisualkan dalam bentuk simbol-simbol di dalam dan tadi saya katakan wayang dan tentunya ada gunungan ya ketika bicara wayang itu ternyata sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Iya.
Itu Gunung Arjuna sejak kapan namanya Arjuna, Pak? Sudah ada gunung dari zaman purba. Oh iya, kemarin saya naik Gunung Arjuna itu ke Candi Telih itu. Ya kan ada tokoh-tokoh wayang di situ kan, itu nggak main-main kan, Pak? Berarti udah lama sekali. Dan kan? itu zaman purba, karena kalau kita naik ke Gunung Arjuna kan kelihatan itu batu andesit. Betul. Terus ukirannya kan masih kasar, karena pada waktu itu kan peralatan belum secanggih sekarang. Betul. Kalau sekarang kan bisa halus, remit gitu. Itu kan masih sederhana. Itu memang zaman purba kan kalau kita ke Gunung Arjuna itu. Ya, berarti memang lama sekali ya namanya Arjuna itu, dan itu ada sebuah peradaban di kala itu yang sudah ribuan tahun yang lalu. Dan dahsyatnya ya, ini saya mengimbau anak-anak muda bahwa ternyata komunikasi visual melalui wayang itu perlu dipelajari. Pemaknaan filosofinya itu dalam sekali. Anak-anak muda sekarang cobalah untuk belajar ya tentang wayang. Dan itu bisa ke tempat saya di Rumah Seni Budaya Singasari. Nanti bisa belajar. Dan juga kita harus ini, Bu Sada, kita harus sadar diri ya. Kita ini bukan orang Israel, kita juga bukan orang Arab ya. Sehingga kita harus mencari sejak kapan kita punya filosofi, sejak kapan kita punya peradaban kan gitu. Sejak kapan leluhur kita ini sudah memiliki peradaban yang tinggi. Karena selama ini kan kita di sekolah-sekolah kan kita digiring. Kalau kita mengikuti mindset Arab, seolah-olah peradaban itu baru muncul kan 1500 tahun yang lalu. Nah, di Jawa seolah-olah baru adanya peradaban itu setelah orang-orang Arab datang ke sini dengan kerajaan Demaknya. Nah, kalau kita masuk mindsetnya orang Israel, seolah-olah peradaban ini baru mulai 2024 tahun yang lalu. Seolah-olah sebelum itu tidak ada peradaban di kita ini ya. Iya. Karena saat ini kan kita kan kita saat ini kan digiring ya oleh kekuatan-kekuatan dari tamu dari Dayo, seolah-olah kita digiring. Kalau kita ngikuti mindsetnya Arab, baru ada peradaban 1500 tahun yang lalu. Kalau ngikuti mindsetnya Israel, kita peradaban itu baru ada 2000 tahun yang lalu, tepatnya 2024 tahun yang lalu kan gitu. Betul. 0 Masehi ya. Ya, 0 Masehi gitu loh. Penanggalan ya. Kalau kita mau belajar kan peradaban dulu itu jauh sebelum itu. Bahkan dalam penelitian Dr. Hasil dan Profesor Salianti Soleman mengatakan wayang sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Terus ada penelitian lain yang mengatakan punden berunda itu sudah ada 2500 tahun sebelum Masehi. Kita jauh lebih tua lagi. Sampai juga ditemukannya bagaimana Gunung Padang dan Gunung Sadaurip. Gunung Padang itu di Cianjur, Gunung Sadaurip di Garut. Ini merupakan punden berunda zaman megalitikum. Ya. Jadi kalau melihat, kita ngomong-ngomong nggak usah pinter-pinter amat deh ya. Kalau kita melihat bahwa kita berada di Katulistiwa ya Pak, dengan keanekaragaman flora dan fauna, itu juga merupakan melahirkan bukti. Melahirkan suatu budaya yang memang berbeda dengan daerah-daerah lain pastinya. Itu juga merupakan bukti. Namanya sebuah alam semesta, sebuah peradaban itu berawal dari sesuatu itu yang lengkap. Di tempat kita, air, api, tanah, dan udara itu sangat lengkap. Betul. Ini adalah sumber peradaban. Sementara di daerah lain, ada yang kekuatan airnya lebih dominan, ada yang kekuatan apinya lebih dominan, ada yang kekuatan anginnya lebih dominan, dan ada yang kekuatan tanahnya dominan. Sementara di kita itu sangat lengkap. Jadi belajar tentang keseimbangan alam itu seharusnya di sini gitu ya. Oke. Jadi ini mungkin harus kita merubah mindset gitu loh. Kita ini bangsa Nusantara, kita bukan bangsa Arab, kita bukan bangsa Israel. Kenapa selama ini kita digiring bermindset seolah-olah peradaban itu baru 1500 tahun yang lalu. Kita disebut bangsa primitif soalnya. Iya, kita disebut bangsa primitif, walaupun setelah dengan adanya teknologi, ternyata yang leluhur kita dikatakan bangsa primitif, bangsa dinamisme, itu ternyata sangat logik. Dinamisme mengatakan Tuhan atau hidup atau energi ada di mana-mana. Ternyata dengan berkembangnya sains ini malah terbukti memang energi ada di mana-mana. Ya, semua ada energinya. Bahkan ketika kita mohon maaf jalan-jalan jalan kaki, di pinggir jalan ada kerikil, silakan ambil, silakan kita rasakan, ada energinya. Itulah energi alam. Yang waktu itu kita dicemooh, dinamisme katanya bertuhan kan banyak ya. Terus ini menyembah pohon Pak, menyembah pohon. Itu ajaran
sejarah kita tuh Pak, SMP. Padahal itu juga bukti bahwa itu penyelarasan alam, penghormatan terhadap fungsi dari pohon itu sendiri sebagai akarnya yang menyimpan air. Jadi kita harus menghormati. Dan itulah bagian-bagian dari alam. Itulah kayon, itulah gunungan. 1500 tahun yang lalu sudah leluhur kita sudah memiliki kecerdasan itu. Ya, kenapa leluhur kita cerdas? Ya karena kita lahir di sini dengan kelengkapan dari unsur-unsur tadi, air, tanah, api, udara, dan matahari. Leluhur kita ini kan meninggalkan berbagai peradaban, meninggalkan berbagai ajaran itu kan lewat proses. Oh begini, mempelajari dari alam. Ya, mempelajari dalam. Oh begini kok harusnya begini. Nah kalau kita menggunakan ajaran bangsa lain yang belum ya tentunya tidak cocok di sini. Karena kurang lengkap ya. Kurang lengkap gitu loh. Akhirnya kadang-kadang kalau malah kita memusuhi pohon. Ya memang asal ajaran sana nggak ada pohon kok. Iya di sana gersang ya. Iya betul Pak. Iya terus nanti sajian ditiadakan ya di sana memang nggak tumbuh tanaman-tanaman yang ada di sajian itu kan bentuk penghormatan kita. Sinergitas dengan semesta, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos gitu loh. Itulah gunungan, itulah kajeng, itulah kayon. Ya. Jadi memang ajaran saya yang saya pelajari ini Bapak Ibu terus terang sampai saya belajar tentang hukum energi. Jadi ternyata memang leluhur kita sudah memahami hal itu kecerdasan luar biasa loh. Dan itu orang awam belum tentu paham Pak ternyata belum tentu paham. Pak. Sehingga pada waktu itu banyak orang-orang agamis membuli kita, mencemooh kita dengan kata-kata dinamisme. Ya karena ketidakmengertian. Karena ketidakmampuan mereka. Iya betul. SDM mereka lebih rendah kok daripada leluhur kita kok. Ya. Dengan berkembangnya saya malah kena terbukti tuh. Semuanya memang dinamisme. Di semuanya ada energi. Oh dinamisme itu artinya? Mereka mengartikan Tuhan banyak. Leluhur kita banyak menyembah Tuhan banyak. Di mana-mana ada Tuhan. Di mana-mana ada energi. Dan ternyata terbukti tuh. Semuanya ada energi kok. Semua adalah energi. Iya. Iya Pak. Jadi ya ini memang beberapa dari kita perlu mengunyah perlahan. Tapi kita bersyukur bahwa dengan ajaran-ajaran dari luar kita semakin bisa memahami bagaimana ajaran. Akhirnya kita sadar betul kalau ajaran luar kita itu jauh lebih hebat, lebih komprehensif. Jadi ini mungkin juga sebuah proses bagi kita semua karena kita tidak terlepas dari proses belajar dari luar juga loh Pak. Untuk menjadi dewasa tadi. Dari luar tuh, jadi kalau kita nggak ada bandingannya kita juga nggak tahu bahwa ternyata kita punya yang sesuatu yang baik, bagus, terbaik gitu ya. Karena itulah saya sepakat dengan kalau orang mengatakan jangan kita menjelek-jelekan ajaran orang lain. Iya, saya sepakat. Karena ketika kita menunjuk begini kejelekan orang lain, tiga itu ke kita. Tetapi saya juga menginginkan bahwasanya kita harus membongkar terjadinya adanya studi banding. Betul. Jadi langsung kesimpulan nih Pak, kesimpulannya di acara. Ini sekaligus kesimpulan. Kita harus banyak mempelajari, kita harus open mind, kita harus out on the box, sehingga kita harus tahu ajaran Dayo seperti ini. Oh ternyata ajaran leluhur kita seperti ini. Sehingga akhirnya apa? Kita akan banyak menemukan keunggulan. Kita jadi pede bangga. Tapi tadi kuncinya harus open mind, harus out on the box. Kalau kita masih mabuk dogma di dalam kotak ya kita tidak bisa menemukan kebenaran sejati. Kita akan tetap menemukan kebenaran berversi, bukan kebenaran sejati. Iya Pak. Kita harus gali itu terus. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Zuki Sutrimo. Baik pemirsa Dharma TV, bahwa apa yang terjadi di alam, apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebuah proses untuk menuju ke kedewasaan kita juga, kebijaksanaan kita ya Pak. Ajaran Jawa kasampurnan lagi ya, ada kesempurnaan. Kita kan sampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Nah itu keren banget ya. Jadi memang sudah jalannya bahwa kita harus belajar banyak hal dari luar sana, tetapi jangan lupa bahwa nanti orang di luar sana akan belajar ke sini ternyata dengan kekayaan keilmuan dan pengetahuan yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Saya yakin bahwa mercusuar dunia sebagai pusat penerang ya bagi bangsa-bangsa lain itu akan benar-benar terjadi, dan itu sudah terbukti di tempat kami juga di Rumah Seni Budaya didatangi dari jejaring dari 100 negara Pak untuk belajar wayang. Dan saya juga masih belajar ternyata masih perlu belajar juga dari Ki Sutrimo ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, buka mindset kita,
karena ilmu itu sangatlah amat luas dan kita hanya sebutir debu untuk mempelajari itu semua. Tetap semangat. Baik pemirsa Dharma TV, saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa, salam budaya adiluhung. Rahayu. Rahayu.